Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini matematika menyimak video berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada kategori pecahan biasa. Oke, pecahan biasa contohnya misalkan 2/3, maka dibacanya adalah 2/3. Oke, kalau misalkan pecahan biasa kita tahu ya mana disebut dengan pembilang, mana disebut dengan penyebut. Oke, angka 2 berarti adalah, ingat yang di atas selalu disebut dengan pembilang, ada di atas bagiannya pembilang. Kemudian angka 3 disebutnya adalah penyebut. Kemudian selanjutnya yang kedua ada pecahan campuran. Oke, pecahan campuran. Pecahan campuran ini contohnya misalkan 1/2/3. Dibacanya 1/2/3. Ini angka satunya, ini angka 2-nya per 3. Oke, jadi 1/2/3 ya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini kan ada angka satunya nih, ya kan? Jadi ada 3 gitu kan. Bapak deketin aja deh satunya biar kelihatan jelas. Oke, 1/2/3 gini ya. Nah, 1/2/3 ini kita lihat di sini bagaimana kita ubah menjadi pecahan biasa. Biasanya nanti buat hitung-hitungan harus bentuk pecahan biasa dulu. Nah, caranya adalah kita kasih tanda kali, kemudian kita kasih tanda tambah. Berarti di sini dari 1/2/3 yaitu 3 kali 1 3. 3 tambah 2 5. 5/3. Jadi jawaban untuk menjadi pecahan biasa jawabannya adalah 5/3. 5-nya dari mana? 3 kali 1 3. 3 tambah 2 di atas ini jadi 5. Jadi untuk penyebutnya yang di bawahnya itu tetap 3, tidak berubah. Oke, lanjut. Dan kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal harus kita ingat di sini ada bilangannya yang dibagi. Bilangan dibagi. Kita fokuskan dulu. Oke, bilangan dibagi mulai dari 10. Harus dicatat, ini diingat. Kemudian kelipatannya 100. Kemudian 1000 sampai 10.000 dan seterusnya. Biasanya ini yang sering keluar adalah 10, 100, tapi yang paling banyak adalah 100 dan 1000. Nah, kita contoh satu-satu ya. Yang pertama, yang A aja jangan pertama, karena tadi nomor 1 udah ada ya. Pecahan desimal. Pecahan desimal. Oke, pecahan desimal. Kita pakai yang 10 dulu. Nah, kita ubah jadi per 10 seperti ini. Nah, contohnya misalkan di sini ada 1 dibagi 10. Berarti kita lihat 1 dibagi 10. Nolnya ada 1 ya. 0,1 ini kita taruh di belakang. Selesai. Kemudian kalau 2/10 atau 2 bagi 10. Oke, 2 0 dulu, 2 nya kita pindahin di belakang. Ini penulisan 1/10 bisa juga disebut dengan 1/10. Yang di bawah juga bisa 2/10. Nah, seperti ini. Kalau misalkan angkanya Pak, gimana Pak kalau misalkan dia
12 per 10 atau 12 bagi 10, atau tulisannya seperti ini ya, 12 per 10 gimana Pak? Ya udah, ini nolnya kan udah nggak ada kan, karena dia udah ada dua, udah ada temennya. Kalau sendiri dia jadinya di belakang ada nolnya kelihatan. Tapi kalau dia temennya ada dua, berdua nih, atau dua angka, maka di sini kita tulis tetap 12 kasih koma tengahnya. Nah kalau misalkan Pak ratusan gimana Pak, atau puluhan, sama puluhan, 24, ya udah berarti 2,4 kayak gitu. Nah nanti ratusan selanjutnya ya. Ini untuk bilangan per 10. Ini cara penulisannya 1 bagi 10 atau 1 per 10. Ini juga kemudian sama, ini kemudian sama. Kemudian yang A tadi pakai pecahan desimalnya 10 ya, atau per 10, kita ubah seperti ini. Yang B pecahan desimal per 100. Saya ngambil dari sini. Ingat bilangan dibagi 100 atau per 100. Kemudian caranya adalah, misal per 100 itu 2 dibagi 100 atau 2 per 100. Berarti kita lihat nih. Kita lihat kan dia sendiri nih. Berarti 0 ini kita pindahin dulu. Oke. 0 ini kasih koma ya, ingat koma, selalu koma setelah 0, koma. Kemudian 0 ini kita taruh di belakangnya. Kemudian yang kita taruh di belakangnya adalah 2. Berarti 0,02 seperti ini. Kalau misalkan dia 15 per 100, atau tulisannya 15 per 100, 15 bagi 100 atau 15 per 100. Berarti kita taruh lagi nolnya. Kan dia teman, ini kan ada 3 teman. Ini ada 2 teman nih. Ya udah berarti teman 1 nolnya ini taruh di depan, ya kan? Nah, sisa 2 teman kan, kita ubah jadi 15. Gitu. Atau misalkan 30 per 100 bagi 100 atau 30 per 100. Ini cara penulisannya boleh seperti ini, boleh seperti ini ya, bebas. Nah, berarti 0 kita taruh dulu. Oke. Kemudian sisa 2 teman kita ubah jadi 30. Selesai kayak gitu. Jadi seperti itu ya cara pengerjaannya ya. Atau misalkan ketemunya ratusan nih, misalnya 115. Nah, di sini 115 bagi 100 kan sama-sama ratusan nih. Ada 3 teman, ada 3 teman. Berarti nggak usah pakai 0 lagi. Kalau tadi karena temennya kurang, jadi ada nolnya nih. Kalau dia misalkan nggak ada temennya, ini tulis dia 115 per 100. Oke, kalau ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian berarti gimana? Ya udah kita tulis tetap 115, tetap komanya selalu di depan, di depan, di depan, di depan. Oke, jadi seperti itu ya untuk pecahan desimal per 100. Oke, kemudian kita ke bagian C, pecahan desimal per 1000. Tadi yang per 10 udah, per 100 juga sudah. Sekarang yang per 1000. Contohnya misalkan 4 dibagi 1000, atau tulisannya adalah 4 per 1000. Oke. 0 karena dia cuman sendiri, kita taruh lagi 0 di depannya. Selalu di depan ya, kemudian koma. Ada 2 0 kan? Taruh lagi 2 0. Satunya berubah jadi 4. Jadi 1 nggak usah ditulis. Jadi pas di akhir itu mengganti menjadi angka 4 di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita coba yang lainnya. Selain 4, misalkan 12 bagi 1000 atau 12 per 1000. Oke, setelah itu kita lihat dia cuma 2 teman kan, berarti ganti ini nih dia nih. Nih 12 ini ganti angka ini. Kemudian kita tulis dulu 0 yang ini, koma, 0 lagi. 2 angka ini kita ubah jadi 12. Oke, sampai sini selesai. Kemudian kalau misalkan ketemunya ratusan gitu ya. Misal ketemunya, bentar dulu sebentar. Biar fokus dulu. Oke.
Misal di sini ketemunya adalah 255 bagi 1000. Oke. Atau tulisannya 255 bagi 1000. Nah, lihat di sini. Ini ada 3 teman, di sini ada 4 teman. Berarti 0 duluan kita keluarin, 0, kemudian ada 3. Ya udah, berarti 255 berubah di sini, taruh di belakangnya. Selesai. Seperti itu ya. Dan kemudian juga ribuan, sama-sama 1000 nih, ribuan. Coba kita sama-sama ribuan. Misalnya 3255 bagi 1000, atau 3255 per 1000. Sama-sama ada 4 angka, berarti yang mulai duluan koma adalah 3-nya. 3,255. Seperti itu. Oke, kemudian yang D, ada pecahan desimal per 10.000. Pecahan desimal per 10.000. Contohnya adalah misalkan 8 dibagi 10.000, ya kan? Nah, 10.000 kan nolnya ada 4 nih. Atau tulisannya 8 per 10.000. Selalu kita gunakan, karena dia sendirian, selalu kita gunakan nolnya dulu yang di depan 1. 0, kemudian 3 0 ini. Nah, yang satu ini berubah jadi 8 karena dia sendiri ya. Kalau sini 12 berarti rubahnya 2 gitu. Kemudian kita coba ke 16 bagi 10.000, atau 16 per 10.000. Oke, nolnya dulu taruh. Dia ada 2 angka, berarti yang merubah ini. 0 ini ditaruh lagi di belakang. Kemudian 16 taruh di belakang lagi. Oke, seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pecahan persen. Oke, ini adalah tanda persen. Persen memiliki nilai yaitu adalah per 100. Ini kuncinya. Persen punya nilai yaitu per 100. Kemudian contoh lainnya adalah misalkan 7%. Nah, ini dibacanya 7%. Kemudian berarti penulisannya adalah, ini kan atasnya kosong. Nah, kita isi nih persennya dulu, kita ubah persennya, kita ubah. Atasnya tinggal taruh di 7. Nah, seperti itu. 15% berarti atas